Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, a'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, nikmat keislaman dan nikmat keamanan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan kita berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berjalan-jalan. Kita akan bergerak dan kita akan berjalan ke tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa alhamdulillah 6 tahun yang lalu sebelum saya mulai belajar di Indonesia, saya datang sebagai tamu di masjid ini sama persis di tempat yang ini, cuman satu yang beda. Di sini ada mutarjim. Pada hari ini saya alhamdulillah sendiri, tidak ada mutarjim karena mutarjimnya tinggal di Kalimantan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait kabar-kabar saudara muslimin yang berada di Baitul Maqdis, karena ini adalah sebuah prioritas, sebuah hal yang kita harus membahas pada saat ini. Jangan sampai seperti orang-orang yang sudah bosan, sudah capek, kenapa kita selalu berbicara terkait Palestina? Sudah, ini masalahnya sudah lama. Ya memang masalahnya masalah besar, dan kita harus jadi solusi di dalam masalah ini. Kita harus terlibat sebagai orang muslim yang berada dari bagian umat Islam, karena kita satu tubuh, satu jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti apa? Seperti satu jasad, satu tubuh. Jika ada bagian yang mengeluh, apa yang terjadi? Pasti kita akan mengeluh. Jadi kita tidak akan insyaallah pernah capek berbicara terkait Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kenapa kita tidak perlu seperti itu? Karena yang pertama, kita sebagai orang manusia. Orang manusia itu punya fitrah bahwa dia akan menolak kejahatan yang dilakukan oleh siapapun. Kita orang manusia mempunyai sifat simpati pada orang yang lain. Kita mempunyai sifat memang tidak suka kalau ada orang menzalimi orang yang lain. Sehingga saat kita berbicara terkait Palestina, kita sebagai orang manusia pasti kita akan menolak kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Zionis laknatullah. Yang kedua, kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang muslim sangat peduli dengan Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis kita semuanya tahu bahwa kiblat umat pertama, masjid yang kedua yang dibangun di atas bumi ini, salah satu masjid yang dianjur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ziarah. Kita mungkin tidak perlu pergi jauh, pergi ke masjid untuk beribadah
untuk mendapatkan pahala lebih banyak daripada masjid yang lain kecuali 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dan pahalanya 500 lipat, di hadis yang lain 1000 kali lipat daripada salat di masjid yang biasa. Apalagi Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah tempat Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Memang ada hubungan yang luar biasa di antara Makkah dan Masjid Al-Aqsa, di mukjizat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, atau di Jerusalem, atau di kota Al-Quds. Silahkan bagi nama yang baik, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nama Baitul Maqdis, rumah suci, tempat suci. Disebut di dalam Al-Quran bahwa Allah memberi keberkahan khusus pada Baitul Maqdis, alladzi barakna haulah, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Jadi Masjid Al-Aqsa dapat keberkahan dan juga menibar keberkahan pada seluruh dunia. Para ulama berkata bahwa sumber berkah di atas bumi ini itu dari Masjid Al-Aqsa. Dan di mukjizat ini yang luar biasa, kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mampu memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjid Al-Haram langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit. Tetapi pasti Allah mempunyai hikmah bahwa Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dimiliki oleh umat Islam. Tauhid itu akan menyebar di Baitul Maqdis, dan orang yang berada di Baitul Maqdis akan jadi orang Muslim, dan itu yang terjadi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk di Baitul Maqdis dan membebaskan Baitul Maqdis dari kaum Romawi yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga Allah mengganti mereka dengan hamba yang kuat yang mereka bisa melaksanakan ibadah di Baitullah Subhanahu wa taala, yaitu Baitul Maqdis. Dan memang banyak keistimewaan Baitul Maqdis, tempat para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan para rasul pernah tinggal atau lahir atau lewat Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang lahir di Makkah, yang tinggal di Makkah dan dakwahnya di Makkah, beliau datang pada Rihlatul Isra dan Mi'raj. Maka kita tidak akan pernah capek berbicara dan membahas terkait Baitul Maqdis, karena kita apa? Kita orang manusia, kita orang Muslim, dan kita juga orang berpendidikan juga. Kita orang yang mempunyai ilmu, bukan orang yang biasa-biasa. Kita misal, kalau kita lihat misal hukum internasional, mereka semuanya menolak tindakan yang dilakukan oleh Israel atau Zionis laknatullah di Palestina. Tetapi kita bisa lihat bahwa di dunia ini banyak kezaliman. Dan kalau anda lihat level kezaliman itu, lihat di Palestina. Kenapa? Karena hukum itu berlaku pada banyak negara. Kalau misal Indonesia yang mengancam hukum internasional, seluruh dunia akan teriak-teriak. Kalau Palestina mengancam hukum internasional,
juga seluruh dunia akan berteriak-teriak. Tetapi kalau kita lihat Amerika maupun Israel yang mereka mengancam hukum internasional, apa dunia diam. Bayangkan Bapak Ibu, pada tahun 2023, 2024 itu terjadi genosida melalui apa? Melalui TV live. Penjenengan bisa nonton, buka Instagram, Facebook, YouTube, dan anda bisa nonton genosida yang terjadi melalui live. Tidak pernah dicerita pada kita, karena kita bisa nonton sendiri. Sedangkan dulu kita dengar bahwa ada kejahatan yang dilakukan misal oleh Jerman, oleh siapa, tetapi apa? Kita tidak mungkin bisa melihat karena dicerita, ditulis. Tetapi pada genosida yang terjadi di Palestina itu, seluruh dunia bisa saksi, seluruh dunia bisa melihat, tetapi sedikit dan bahkan tidak ada yang bergerak dengan sesungguh-sungguhnya. Dan nanti kita akan lihat apa peran kita, apa yang kita lakukan untuk Palestina, dan apa insyaallah pengaruhnya pada kita dan pada umat kita. Sebenarnya saya ingin cerita sedikit agar Bapak Ibu tahu sebenarnya apa itu Palestina dan apa itu Gaza, di mana itu Baitul Maqdis, dan di mana itu Israel. Ini di peta kita bisa lihat, kalau terlihat cursor. Oke. Ini adalah Palestina, tempat kecil, ukurannya sekitar 27.000 kilometer persegi, tidak besar sekali, tetapi memang penuh dengan keberkahan. Di sini yang putih-putih pada United Nations atau PBB rencana bahwa yang putih itu milik Israel dan yang abu-abu itu memiliki atau punya Palestina. Itu kapan? Itu pada tahun 1947, sebelum ada negara namanya Israel. Lalu dengan waktu memang tidak ada orang Yahudi yang berada sebenarnya di Palestina. Mereka datang dari Eropa, dari Amerika, dari seluruh dunia, dan pada awal-awal mereka mungkin tinggal beberapa tempat di Palestina, dan mereka semakin menyebar di Palestina sampai pada tahun 1948 mereka menguasai seluruh daerah yang berada di putih ini, dan itu jadi namanya Israel. Itu pada tahun 48. Sebelumnya tidak ada negara yang bernama Israel, tidak ada. Dengan waktu penjajahan semakin memang jahat, dan kita semakin dengar banyak berita, banyak genosida, banyak pembunuhan, pembantaian pada orang Palestina, sehingga mereka menguasai sebagian besar dari Palestina. Ini yang hijau ini yang besar namanya Tibbi Barat, dan ini yang kecil sekali ini namanya apa? Jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu sekitar 1,6% dari seluruh Palestina. Itu tempat kecil. Namanya jalur karena dia sempit. Lebarnya cuma 5 km dan panjangnya 41 kilometer. Seperti kota Surabaya sebenarnya. Kalau jalur Gaza cuma seperti luasnya seperti Surabaya, gak besar. Dan di dalam ini, di sini di tengah ada
Jerusalem atau Baitul Maqdis, di mana ada Masjidil Aqsa. Kita sekarang mulai langkah-langkah agar Bapak Ibu bisa insyaallah memahami kondisi Palestina secara singkat. Dulu di Eropa ada namanya Zionist atau gerakan Zionist, di mana ada orang Yahudi berkumpul, mereka membuat conference, symposium dan pertemuan-pertemuan. Mereka ingin membentuk dan membuat tanah, dan mereka ingin mengumpulkan seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia. Tetapi tempatnya mereka tidak menentukan. Mereka cuma ingin kumpulkan seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia, dan ide ini ditolak oleh tokoh-tokoh orang Yahudi karena menurut kepercayaan mereka bahwa orang Yahudi tidak boleh mempunyai negara sendiri. Mereka memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di seluruh dunia dan terpecah belah. Tetapi ada beberapa tokoh, di antaranya ada jurnalis yang bernama Theodor Herzl yang di gambar ini. Beliau memberi saran bagaimana kalau kita membuat negara, tetapi memang banyak menolak. Dengan waktu, Khilafah Utsmani semakin lemah di Palestina dan secara umum, sehingga mereka mulai melihat bahwa umat Islam semakin lemah, dan bagaimana kalau kita membuat negara untuk Israel di mana di tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Dan mereka berusaha berkali-kali, mereka pergi ke Abdul Hamid Al-Thani untuk membeli saja beberapa tanah di Palestina, tetapi Khalifah menolak untuk menjualkan 1 meter persegi untuk orang Yahudi, karena Palestina itu bukan seperti tanah umat Islam yang lain. Palestina itu adalah tanah wakaf. Jadi bukan milik orang Palestina, itu milik umat Islam. Sehingga khalifah yang berada di Istanbul di Turki tidak boleh menjualkan 1 meter persegi untuk orang yang asing. Dan dengan waktu orang Yahudi ini memang mereka putus, mereka memang tidak mampu, sampai mereka mempunyai kekuatan di Inggris. Dan memang pada waktu itu Inggris itu negara yang paling kuat di dunia. Mereka ambil janjian dari Presiden atau Menteri Perdana Inggris bahwa jika Inggris nanti bisa kuasai Palestina, maka mereka orang Yahudi ini berharap bahwa Inggris membantu mereka untuk menguasai Palestina dan memberi Palestina buat siapa? Orang Yahudi. Dan itu yang terjadi. Sehingga ada Perdana Menteri yang bernama Theodor Herzl memberi surat bahwa jika Inggris jajah Palestina nanti, maka mereka akan memfasilitasi orang Yahudi datang dari Eropa, dari Amerika, dari seluruh dunia untuk datang ke Palestina agar mereka nanti mempunyai tanah di Palestina. Mereka mempunyai negara yang bernama Israel. Jadi sebelum-sebelumnya memang tidak ada negara yang bernama Israel, dan mereka dapat bantuan dari segi senjata, uang dan fasilitasi, karena setelah Inggris jajah Palestina, memang mereka memfasilitasi orang Yahudi datang ke Palestina, dan mereka mengajak orang Yahudi di Eropa dengan satu judul bahwa ada di Palestina tanah yang kosong untuk kita yang tidak memiliki negara. Bayangkan, ini kebohongan yang pertama. Jadi kita tahu Israel itu dibangun atas dasar kebohongan. Dan bohongan yang pertama yang mereka katakan bahwa di Palestina itu tempat yang kosong untuk orang yang tidak mempunyai negara. Kebohongan yang kedua, bahwa tanah ini dijanjikan oleh Tuhan, sehingga kami orang Yahudi
yang mempunyai hak untuk menguasai apa? Palestina. Sehingga orang Yahudi mulai betul-betul memikir, dan banyak orang pindah ke Palestina. Ada yang datang ke Palestina dan balik ke Eropa. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Dia bilang, ini ada orang yang, ini tanah yang penuh dengan penduduk. Bagaimana tokoh orang Yahudi itu membohong bahwa ini tanah yang kosong? Sehingga salah satunya Einstein. Kita tahu Einstein. Einstein itu orang Yahudi. Datang ke Palestina, beliau melihat bahwa Palestina itu ramai, penuh dengan penduduk asal. Lalu beliau balik lagi ke Amerika karena beliau tidak percaya dengan gerakan Zionis. Sehingga kalau kita lihat pada saat ini bahwa tidak setiap orang Yahudi percaya dan memang membantu gerakan Zionis. Maka musuh kita yang utama adalah apa? Zionis, yang mereka bagi agama agar mereka mampu untuk menguasai Palestina. Kalau kita lihat di seluruh dunia sebenarnya tidak ada negara yang betul-betul hukum dan mereka sukai dan prefer orang pada orang yang lain karena agamanya. Contohnya, kalau misal ada bapak, ada ibu dari Indonesia, dari manapun pergi ke Israel dan bilang saya orang Yahudi, dan mereka melihat bahwa ini betul orang Yahudi, langsung diterima dan dikasih paspor dan dikasih rumah dan lain sebagainya dan pekerjaan. Itu hukum ini, undang-undang ini tidak berlaku kecuali di Israel. Sedangkan kalau misal saya sudah tinggal di Indonesia 5 tahun. Kalau saya bilang ke pemerintah Indonesia bahwa saya orang Muslim dan saya ingin paspor Indonesia, tidak dikasih. Kenapa? Karena memang ini undang-undang negara. Sama kalau orang Indonesia datang ke Palestina mau ambil paspor Palestina, tidak dikasih. Tetapi kalau ada karena misal Muslim, tidak. Tapi kalau ada orang bilang saya orang Yahudi, langsung diterima oleh Israel. Dan itu negara yang betul-betul berdasar mereka berkumpulkan seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia atas dasar agama. Setelah itu orang Yahudi sudah ramai di Palestina, orang juga Palestina lawan mereka, orang Palestina banyak syahid-syahid yang mati saat mereka melawan Yahudi dan melawan Inggris. Jadi ada dua musuh bersama di Palestina yang mereka melawan bersama, seperti saat ini. Kalau kita lihat sekarang orang yang berjuang di Palestina itu, mereka melawan siapa? Mereka melawan Israel, Amerika, Inggris, dan negara-negara barat yang lain. Baru saja bahwa dari data bahwa pada perang Gaza yang terjadi pada saat ini ada sekitar 20.000 tentara Amerika yang mereka bekerja dan mereka tentara yang membunuh orang Palestina yang berada di Gaza. Bayangkan. Dan banyak tentara-tentara yang lain yang berasal dari Inggris, Prancis dan lain. Maka kejahatan dan musuh yang terjadi pada tahun 1948 sama persis sampai saat ini. Tidak pernah berubah karena mereka satu sistem, yaitu Zionist. Zionis itu tidak wajib jadi orang Yahudi, tetapi Zionis itu bisa orang Kristen, bahkan juga ada yang Muslim. Maka pada tahun 1948 mulai perang yang besar di mana orang Yahudi melakukan genosida yang luar biasa. Mereka datang dengan tentara mereka yang penuh dengan senjata-senjata. Mereka masuk sebuah kampung, mereka membunuh seluruh anak-anak dan perempuan dan laki-laki yang berada di dalamnya. Sama persis yang terjadi pada saat ini. Kemarin mungkin
Bapak Ibu termasuk saya tidak melihat kejahatan orang Yahudi pada tahun 48. Tetapi pada tahun ini kita bisa melaksanakan sendiri. Anda bisa bayangkan, satu bom itu bisa membunuh 500 orang. Itu bukan hal yang cuman karena saya dari Palestina ceritakan. Bapak Ibu sendiri bisa tinggal buka HP dan bisa melihat genosida yang terjadi di Palestina. Itu pernah terjadi pada tahun 48. Sehingga mereka masuk sebuah kampung, mereka membunuh orangnya, dan orang Palestina dengar bahwa ada makhluk yang kalau ketemu orang manusia langsung dibunuh. Orang Palestina kira sudah kiamat sudah datang. Sehingga banyak orang Palestina sudah lari ke negara-negara sekitarnya. Di antaranya Lebanon, Syria, Mesir dan Jordan. Dan ini adalah gambarannya. Kita bisa lihat kamp-kamp. Kalau yang ikut berita yang terjadi di Palestina, bisa lihat kamp-kamp itu sama persis seperti kamp yang zaman dulu. Bahkan ini lebih rapi lagi. Pada zaman ini, makanan pun tidak boleh masuk. Listrik tidak ada. Air bersih tidak ada. Dan orang kita sebagai manusia ingin cari tempat yang aman. Dan pada saat ini, orang dulu bisa pergi ke negara yang sekitarnya. Tapi pada saat ini, pada tahun ini, orang Gaza tidak mempunyai tempat. Mereka diserang di sini, pindah ke sini, lalu pindah ke sini. Ada banyak orang yang sudah pindah selama 6 bulan ini 10 kali lebih. Dan itu bukan jauh. Itu diantaranya saudara saya, kakak-kakak saya, dan keluarga saya yang mereka pindah-pindah. Karena rumahnya hancur, mereka cari tempat yang lain dihancur, mereka pindah ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Dan juga mereka tidak mampu untuk keluar dari Gaza, dan mereka juga ingin bertahan di Gaza. Karena kita tahu bahwa Gaza itu tempat yang terakhir di Palestina yang belum dijajah sebenarnya. Satu-satunya tempat di Palestina yang masih berjuang. Satu-satunya bahkan tempat di umat Islam yang berjihad itu di Gaza. Karena sudah Palestina semuanya yang tadi kita lihat sudah dikuasai oleh Zionis laknatullah. Kita lanjut. Penjajahan terus menerus berlanjut, dan ada perang lagi pada tahun 1967 di mana orang Yahudi menguasai seluruh Palestina, termasuk tepi barat, termasuk Baitul Maqdis, dan termasuk Gaza. Dan juga orang Yahudi berhasil jajah beberapa tempat dari negara Arab yang lain, seperti bagian dari Mesir, Sina, seperti Golan di Syria, dan Lebanon Selatan, dan bagian dari Jordania. Sehingga orang Yahudi baru kali mereka bisa masuk di Jerusalem atau Baitul Maqdis Timur. Di Baitul Maqdis Timur atau Jerusalem Timur ada apa? Baitul Maqdis, ada sejarah umat Islam, ada identitas umat Islam di situ, ada kota tua di situ, ada masjid-masjid yang tua di situ, ada makam-makam tokoh umat Islam, para sahabat di situ, tempat suci memang di situ. Baru mereka pada tahun 67 mereka memasuk di Baitul Maqdis, sehingga orang asal seperti yang kita foto, mereka biasa duduk di toko mereka dan orang Yahudi lewat. Itu pada tahun 67. Bapak Ibu, pada tahun ini saya yakin toko-toko ini sudah dikuasai oleh orang Yahudi, karena mereka mengusir orang yang tinggal di Baitul Maqdis. Saya yakin mungkin dari jamaah yang berada di sini, mungkin di antaranya atau dari keluarganya pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Bisa lihat kalau ada orang yang ingin masuk di Baitul Maqdis harus diperiksa, harus lewat banyak pos keamanan, dan itu pun sangat mudah untuk orang yang datang dari luar negeri. Sedangkan orang Palestina sendiri itu sangat sulit pergi ke Baitul Maqdis. Saya sendiri tinggal di Gaza bertahun-tahun,
tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Walaupun saya dari Gaza, gak jauh dari Baitul Maqdis. Karena Gaza itu yang pertama berada di dalam blokada. Atau dengan kata yang lain, penjara yang terbesar di dunia itu Gaza. Dan memang penjajahan semakin jahat, semakin memang hidup orang Palestina semakin sulit. Sehingga pada tahun 47 terjadi intifada. Apa itu intifada? Orang ingin lawan tetapi tidak mempunyai apa-apa. Memang mereka mulai melawan dengan tangan mereka yang kosong. Ada yang baki batu, ada yang baki dada mereka sendiri. Kenapa? Karena orang Palestina hidup dengan lingkungan yang penuh dengan kezaliman. Sehingga orang ingin bergerak. Dan yang memicu intifada pertama ini, bahwa ada orang Palestina yang naik mobil, mereka orang bekerja yang mencari untuk hidup, ditabrak oleh truk besar sampai membunuh 6 pekerjaan Palestina oleh truk. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang Zionis yang dia berniat untuk membunuh orang Palestina. Sehingga orang Palestina bergerak. Dan ini adalah juga langkah pertama untuk perjuangan rakyat Palestina terhadap Yahudi. Anda bisa lihat orang, anak kecil, dia menghadapi tank yang besar sekali. Kenapa dia orang ini anak kecil menghadapi kekuatan seperti ini? Kita bilang tangan kosong yang menghadapi besi, dan tangan kosong yang menghadapi senjata. Ya mereka memang karena dizalimi. Setelah itu mulai intifadah yang kedua atau gerakan yang kedua, di mana karena Sharon atau Presiden Israel masuk di Masjidil Aqsa. Bayangkan, Masjidil Aqsa itu tempat suci dikotori oleh orang yang paling besar di Israel. Sehingga umat Islam di Palestina semuanya bergerak dan marah sekali. Sangat marah. Mungkin bapak-bapak sudah ingat pada zaman dulu di mana orang Palestina bergerak dan mereka melawan Yahudi. Dan kita bisa lihat dari foto ini, siapa pemilik tanah dan siapa penjajah. Penjajah dia mempunyai banyak senjata, banyak kekuatan, dan orang asal tidak mempunyai apa-apa. Tetapi ini terlihat sangat takut. Dan ini anak-anak kecil mereka menghadapi penjajahan. Sama seperti yang terjadi dulu penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia juga bergerak tanpa senjata yang kuat, pakai bambu untuk melawan kezaliman, kejahatan, penjajahan dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi di Palestina. Di Palestina sendiri, jangan kira Palestina memang di mana ada pemerintah Palestina baik-baik saja. Anda bisa lihat bahwa di Palestina itu banyak settlement-settlement yang memisahkan tempat orang Palestina yang berada di sini dengan orang Yahudi. Anda bisa lihat ini jalannya bagus, dikontrol, tetapi tempat yang di sini orang Palestina, ini orang Palestina, ditutup oleh tembok yang paling besar di dunia. Kita bilang tembok itu seperti ular, karena dia ikut garis yang tidak teratur, di mana mereka bisa kuasai satu tanah, mereka akan membuka tembok dan mereka akan memasukkan tanah tersebut sehingga tanah Israel semakin besar. Dan mereka akan memisahkan rumah dengan rumah yang lain dengan tembok yang seperti ini, sehingga hidup orang Palestina semakin sulit. Ini adalah beberapa gambaran dengan kejahatan Zionis sebelum berang pada tahun 2023 ini. Dan Gaza sendiri memang sejak 2000
7 berada di dalam blokada. Di dalam blokada yang saya tadi gambarkan seperti penjara yang terbesar di dunia. Sehingga kita orang Gaza selama 17 tahun yang lalu sampai saat ini tidak bebas bergerak, masuk keluar. Listrik sangat terbatas, air sangat terbatas, semua aspek kehidupan sangat terbatas. Tambah lagi dengan blokade itu selalu ada perang-perang yang terjadi di Gaza. Selalu kita dengar Gaza ramai karena perang terus menerus. Anda bisa lihat mereka pakai senjata yang dilarang oleh hukum internasional, di antaranya fosforus yang dia mempunyai keracunan yang menyebabkan penyakit khususnya penyakit kanker. Kalau Bapak Ibu datang ke Gaza, kasihan di sana. Penyakit kanker yang mungkin tidak berada di negara yang lain. Kenapa? Karena orang Gaza selalu terpapar pada bahan-bahan keracunan dari bom-bom. Anda bisa bayangkan pada perang ini telah dijatuh dari pesawat perang sekitar 75.000 ton. Itu jauh lebih besar daripada bom nuklir. Kemarin dari statistik berkata bahwa selama 6 bulan perang di Gaza itu, bom yang dijatuh pada Gaza itu jauh lebih besar daripada bom yang dijatuh pada Irak pada perang Amerika selama 6 tahun. Dan Irak itu sangat besar. Gaza itu seperti kota Surabaya, kecil. Anda, Bapak Ibu bisa bayangkan, beberapa penyakit akan muncul, beberapa rumah yang akan hancur. Nanti insya Allah saya akan cerita data yang terakhir agar Bapak Ibu bisa dengar update. Cuman saya sekarang sebenarnya karena dikasih waktu 60 menit ingin membahas masalah dari awal agar Bapak Ibu tidak cuma mendengar update dan berita. Karena berita kita sekarang bisa saksikan bersama, bisa nonton TV. Tetapi masalah-masalah yang terjadi sebelumnya tidak banyak di antara kita yang memahami kondisi Palestina. Dan ada sekitar 11.000 orang Palestina yang berada di penjara. Pada perang ini tambah juga 10.000. Jadi berapa? Sekitar 21.000 orang Palestina yang berada di dalam penjara yang ditahankan oleh Zionis, yang mereka menghadapi siksa. Mereka ditahan di tempat yang sangat kecil, yang tidak bisa memang ditempati oleh hewan. Betul. Orang yang keluar dari penjara dan cerita, kita tidak bisa berhenti nangis dengan kondisi orang yang ditahan di dalam penjara. Dan banyak genosida yang terjadi yang membunuh para dokter, para jurnalis dan lain sebagainya. Saya akan balik lagi. Insyaallah kita membahas lagi pada kondisi yang terjadi pada kota Gaza. Ini kota Gaza, tempat yang kecil, jalur Gaza. Ini Gaza City, ini Gaza Utara, dan ini Rafah, Khan Yunis, dan Gaza Tengah. Sekarang saya mau tanya, sekarang yang paling ramai, yang bom yang paling banyak di daerah mana dari Gaza? Ada yang tahu? Di Gaza City, di Gaza Utara, di Rafah, di Khan Yunis, atau mana? Semuanya. Dari sini garis merah ini sampai pintu Rafah, tidak ada tempat yang masih sisa.
hampir 75% dari rumah, infrastruktur dan lain sebagainya telah dihancur oleh Zionis. Bukan sejak penjajahan, tetapi sejak 7 Oktober 2023 atau sekitar 230 hari mereka telah menghancur 75% dari Gaza, termasuk rumah saya, termasuk rumah saudara saya, termasuk tetangga saya, termasuk sahabat saya, kampung saya, telah hancur semuanya di tempat yang sangat kecil ini. Sekarang yang paling ramai apa? Memang Rafah. Rafah ini tempat yang sangat kecil di sini, yang berbatas dengan Mesir. Di mana kalau bantuan-bantuan seharusnya masuk melalui Rafah. Kalau Indonesia, saudara muslimin di Indonesia kirim bantuan, biasanya akan masuk melalui Rafah di sini. Tetapi sejak 20 hari penjajahan, mereka menguasai pintu ini, sehingga bantuan dan orang yang terluka yang ingin mendapat pengobatan di luar negeri tidak boleh keluar, sehingga bantuan tidak boleh masuk, dan orang yang terluka yang membutuh untuk keluar dari negara atau dari Gaza tidak mampu juga, sehingga betul-betul Gaza sekarang berada di dalam penjara 100%. Dan pada waktu yang sama penjajahan aktif pada daerah Gaza Utara, utamanya di kamp pengungsian namanya Jabalia, dan itu kamp pengungsian yang paling padat di kota Gaza, dan mereka menyerang sampai saat ini. Mereka membunuh, merusak rumah sakit, melakukan banyak kejahatan dimanapun, khususnya pada saat ini di Jabalia, dan pada saat ini mereka berada di Gaza Tengah. Mereka menghalangi orang berpindah dari di antara Gaza Utara dan Gaza Selatan. Ini mereka berada di daerah ini. Daerah ini sebenarnya tempat sawah-sawah. Jadi di situ tidak ada rumah-rumah. Di situ tempat yang sangat lemah, sehingga mereka bisa kuasai daerah situ karena tempat yang paling sempit, sehingga orang Yahudi sekarang membangun bos militer di sini, di situ. Untuk apa tujuannya? Karena di Gaza Selatan itu penuh dengan pengungsian, dan orang yang berada di pengungsian mereka ingin balik pada rumah mereka yang berada di Gaza Utara. Mereka menghalangi mereka balik pada rumah mereka, walaupun rumah mereka telah hancur. Orang Gaza, orang Palestina ingin balik pada rumah mereka, karena pada awal perang mereka dikasih tahu oleh Zionis bahwa orang Gaza yang berada di utara semuanya pindah di selatan. Kenapa? Karena di selatan itu aman dan tidak akan diserangi oleh tentara Yahudi. Tetapi apakah kita percaya dengan mereka? Tidak. Banyak orang pindah ke selatan, dan mereka sampai di selatan diserangi selama mereka berjalan, dan mereka dibunuh di selatan, bukan di utara. Kenapa? Orang Yahudi itu pengkhianat. Itu berada di dalam Al-Quran, bukan dari saya. Itu sifat yang kita di dalam bahasa Arab bilang di darah mereka, sifat yang diikat di darah mereka, tidak bisa dirubah. Sekarang kalau kita lihat ekor anjing itu memang belok ya, atau berkelok-kelok, apakah kita bisa luruskan? Gak bisa, karena sifatnya itu memang belok gitu. Itu orang Yahudi seperti itu. Pengkhianat itu adalah sifat mereka, sehingga saat mereka suruh orang Palestina yang berada di Gaza Utara untuk pindah di selatan, mereka membunuh mereka saat mereka berjalan dari utara ke Gaza Selatan. Pada saat ini memang Gaza telah hancur, dan kalau kita lihat dari infrastruktur,
hampir 1000 masjid dari Gaza telah hancur. Bayangkan, 1000 masjid dari 1200 masjid, bahkan lebih pada saat ini. Ini adalah masjid yang memang ikonik di Gaza karena dia di daerah pantai. Memang ini adalah sebelumnya sangat indah, dan ini setelah penjajahan merusakkan seluruh masjid. Ini yang kita bisa lihat di kampung saya itu. Kampung saya itu di Gaza Utara. Di Gaza Utara paling timur. Jadi Gaza Utara sini, timur, daerah sini. Jadi sangat dekat dengan batasan dengan Israel. Sehingga kalau pasukan mau masuk ke Gaza pasti akan masuk melalui batasan. Seluruh kampung saya telah hancur, dan tidak ada satu masjid yang berada di Gaza Utara. Di kampung saya. Saya tanya kakak saya, jadi bagaimana kalian salat? Dia nangis. Salat, kita salat di rumah saja, karena seluruh masjid telah hancur. Bagaimana kalian qiyamul lail pada bulan Ramadan? Ya qiyamul lail di rumah sendiri, karena masjidnya telah hancur. Bagaimana i'tikaf? Bagaimana orang berkumpul di masjid? Semuanya telah hancur. Sehingga orang yang selalu datang ke masjid bisa memahami bagaimana orang sudah rajin 50 tahun, 30 tahun, 10 tahun datang ke masjid setiap hari, tiba-tiba selama 7 bulan tidak pernah pergi ke masjid. Bukan karena beliau orang malas, tetapi masjidnya telah hancur. Apakah kita pernah dengar ada penjajahan melakukan kejahatan serivil itu? Tidak. Tetapi ini kita bisa melaksanakan sendiri di Gaza. Tidak tempat ibadah saja yang telah hancur, tetapi tempat pendidikan. Sehingga di Gaza ada 6 universitas, semuanya telah hancur. Di antaranya ini Universitas Al-Azhar. Kalau kita dengar Universitas Al-Azhar itu berada di mana? Di Mesir. Satu-satunya cabang Universitas Al-Azhar yang resmi dari Mesir yang berada di luar Mesir di mana? Di Gaza. Dan Universitas Al-Azhar pun itu telah hancur oleh Yahudi laknatullah. Bukan Universitas Al-Azhar aja, tetapi Universitas Islam Gaza, Al-Aqsa, Al-Quds, dan lain sebagainya telah hancur. Itu universitas yang besar, apalagi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, ratusan sekolah telah hancur. Sekolah saya sebelum perang ini telah hancur. Jadi dulu pada tahun 2014 ada juga perang besar yang berada di Gaza, sehingga banyak sekolah telah hancur, di antaranya sekolah saya. Orang Yahudi kira kalau mereka menghancur tempat ibadah, orang tidak akan salat. Tidak, orang sekarang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Zionis kira bahwa kalau mereka menghancur tempat pendidikan, orang Palestina akan jadi semakin bodoh. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang Palestina sangat cintai dengan pendidikan. Sehingga kalau panjenengan bisa cari di internet bahwa orang kalau di antara negara Arab yang mempunyai degree pendidikan yang paling tinggi di seluruh negara Arab di mana? Di Gaza. Bapak sendiri bisa cek sendiri. Kalau misal kami alhamdulillah keluarga 12 saudara, bapak ibu, semuanya alhamdulillah minimal S1. Minimal. S2 ada, S3 insyaallah ada. Dan tambah itu pendidikan agama. Penghafal Al-Quran. Setiap rumah alhamdulillah ada penghafal Al-Quran.
Di rumah saya sendiri alhamdulillah ada sekitar 10 orang yang penghafal Al-Quran. Keponakan saya yang masih kecil, anak saudara saya itu hafal Al-Quran kapan? Saat perang. Anak kecil 14 tahun. Memang mereka ingin menghancur batu dan membunuh orang, tetapi insyaallah semangat saudara muslimin yang berada di Gaza semakin tinggi, bukan karena mereka sebenarnya pintar atau mereka orang biasa, atau bukan mereka bukan manusia, tetapi subhanallah, Allah yang menguatkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang, tetapi di sisi yang lain Allah memberi kesabaran pada orang sehingga orang bisa bertahan dan orang bisa menghadapi kezaliman dan penjajahan. Dan kita lihat sekarang 233 hari berang pada Gaza. Tadi kita lihat Gaza itu tempat yang sangat kecil, dihadapi oleh musuh dari Amerika, dari Israel, dari Inggris, dari Jerman, dari seluruh negara Arab, negara Barat datang apa? Untuk membantai orang Palestina. Tetapi sampai saat ini mereka tidak berhasil untuk menguasai Gaza. Kenapa? Pasti kekuatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membalas pada orang yang sabar dan berikhtiar. Sebenarnya kita orang Palestina sangat sedih karena rumah kami telah hancur, teman kita, keluarga kami banyak yang telah meninggal syahid. Pasti kita sangat sedih. Tetapi jika semuanya itu karena Allah dan agamanya, insyaallah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jika tidak di dunia, insyaallah yang pasti di akhirat. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemenangan pada orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, memberi kabar gembira pada orang yang sabar. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kalau musibah, ujian datang pada mereka, apa yang mereka ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mereka dapat? أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah akan memberi mereka rahmah, salawat yang berbentuk dengan insyaallah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ulaika hum al-muhtadun. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harap dari dunia ini? Kalau orang syahid, insyaallah masuk surga. Kalau orang yang sabar, dapat rahmat dan maghfirah dan kenikmat dari Allah. Insyaallah kita yakin. Dan harapan kita selalu kalau saya telepon keluarga kita di Gaza, wallahi mereka berkata, harapan kita semuanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak berharap pada manusia sama sekali. Karena yang membalas, yang mampu menilai kesabaran yang kita lewati, ujian yang kita lewati, Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya, apakah kita di sini betul-betul merasakan dengan saudara kita yang berada di Palestina? Apakah kita bisa merasakan bahwa mereka sejak mereka lahir sampai saat ini mereka berada di dalam penjajahan, dan tambah lagi mereka hidup tanpa listrik, tanpa air yang bersih, bahkan tanpa makanan yang mereka sangat terbatas.
Apakah kita bisa bayangkan bagaimana hidup mereka? Sedikit di antara kita yang bisa merasakan dengan saudara muslimin yang berada di Palestina. Saya tidak ingin Bapak Ibu betul-betul jadi sangat sedih dan nangis. Tidak. Saya berharap memang ada aksi, ada tindakan, ada hal yang kita lakukan. Seperti apa? Kita banyak hal yang kita insya Allah bisa lakukan. Yang utama, pendidikan bersama dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu yang akan memberi petunjuk pada kita, pada umat kita, memberi. Kalau dosa kita semakin sedikit dan kebaikan kita semakin banyak di umat Islam semuanya, pasti akan pengaruh pada saudara muslimin yang berada di Palestina, karena kita satu tubuh. Dan jika kita menguatkan imunitas kita, apa yang terjadi? Pasti bagian yang berada di sini yang sehat akan melawan bagian yang akan melawan dan musuh, dan juga membantu bagian yang sakit. Maka pendidikan, khususnya bersama dengan Al-Quran, khususnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya, itu insya Allah semuanya itu untuk kita dan juga akan pengaruh pada umat kita insya Allah. Yang kedua, doa. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah kita sudah berdoa 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Kita sudah berdoa kepada Allah, tapi sampai saat ini belum ada kabar. Jangan putus asa. Allah menguji, di sisi yang lain Allah melihat. Allah menguji orang di sana dan menguji kita. Bagaimana, apakah kita istiqamah doa untuk saudara muslimin yang berada di Palestina atau tidak? Dulu Masya Allah kita rajin kunut nazilah dan lain sebagainya, tetapi pada saat ini banyak masjid, banyak orang yang sudah mungkin lupa dengan hal itu. Dan doa itu memang mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Dan memang doa itu InsyaAllah didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukan langsung, jika bukan hari ini, InsyaAllah besok. Jika bukan besok, InsyaAllah di akhirat. Pasti Allah akan membalas pada doa kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepada tentang aku, maka katakanlah pada dia bahwa aku dekat. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita. Kita insyaAllah bisa lakukan, menguatkan orang yang berada di sana. Memang mereka tidak mempunyai makanan, kita berusaha infak terbaik yang kita bisa lakukan. Kita bisa insyaAllah kirim bantuan, kirim makanan, kirim obat-obatan. Kita insyaAllah nanti membangun masjid-masjid yang telah hancur, membangun sistem kesehatan, sistem pendidikan, sehingga mereka bisa tetap dan istiqamah untuk menghadapi dan melawan Zionis laknatullah. Dan kita juga, kalau kita tidak mampu mendukung orang Palestina, jangan kita mendukung musuh. Kita tahu bahwa banyak berusaha Amerika maupun Eropa dan pengusahaan internasional yang mereka mendukung siapa? Israel. Maka nanti Bapak bisa lihat produk yang perlu di boikot, silahkan. Kalau Bapak mampu dan bisa hidup tanpa produk itu, silahkan di boikot saja. Karena pengusahaan itu mereka membantu penjajahan dalam segi teknologi maupun segi mendukung dengan material. Dan kita insyaAllah yang terakhir, kita edukasi masyarakat kita, saudara kita, komunitas kita tentang Baitul Maqdis. Dan Alhamdulillah acara pada malam hari ini adalah sebuah ikhtiar yang kita lakukan agar kita tetap tahu
kondisi saudara yang berada di Palestina. Dan saya yakin di Masjid Namrah sudah banyak mungkin kegiatan yang terkait dengan Palestina. Itu sebuah Masya Allah hal yang luar biasa, agar masyarakat tetap bangun, tetap melihat, dan tetap bisa mensaksikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Zionist. Karena pada saat ini banyak rumor-rumors, banyak berita yang tidak benar, banyak kesalahan, banyak kebohongan. Kita sebagai orang Muslim, kita harus tahu semuanya, dan kita harus tetap insyaallah istiqamah untuk mendukung saudara muslimin yang berada di Palestina maupun di tempat yang lain. Kalau kita membahas sebenarnya terkait Palestina, kita tidak akan selesai sama sekali. Karena ya memang perjalanan penjajahan di Palestina panjang sekali. Tetapi pada malam hari ini alhamdulillah kami datang, tujuan yang utama adalah silaturahmi dengan saudara muslimin yang berada di Lamongan. Mudah-mudahan kota ini, negeri ini, negara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri ini insyaallah semakin maju, semakin kuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang terbanyak insyaallah untuk saudara muslimin yang berada di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan salam dari saudara muslimin yang berada di Gaza, dan ingin kirim dan ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas bantuannya, atas doanya, atas semuanya. Kami di Palestina sudah melihat semuanya. Kami sudah saksi bahwa alhamdulillah Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk garis depan yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina, bukan dari segi kemanusiaan, tetapi dari politik, dari diplomasi, dari sosial, dari bahkan olahraga sendiri, semuanya alhamdulillah kita bisa saksikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan kabulkan amalan-amalan saudara muslimin yang berada di Indonesia. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak untuk Takmir Masjid Namrah dan untuk Yayasan Little Project atas kesempatannya. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.